Halo teman-teman Banyumas Lover, ketemu lagi kita di studio Kejawar KM1 Banyumas. Nah, topik kali ini teman-teman kekinian banget yang kemarin lagi viral. Kita mau bahas kasus diabetes dan gagal ginjal pada anak. Kali ini di studio Kejawar KM1 Banyumas sudah menghadirkan dokter spesialis anak yang sibuk banget sebenarnya, tapi beliau berkenan hadir pada siang hari ini dan berkesempatan nih kita nih ngobrol tentang gagal ginjal, diabetes anak yang padahal kalau kita tahu nih zaman dulu itu penyakitnya orang tua nggak sih? Kok kenapa sekarang ke anak sampai beritanya kemarin viral sampai cuci darah gitu? Itu kan serem banget. Dan kita akan ngobrol membahas seputar itu dari penyebabnya apa sampai nanti penanggulangannya gimana dan peran orang tua nih biar anak-anaknya tetap sehat gimana. Sudah bersama saya teman-teman, sabar nih CV-nya panjang, ini nggak main-main teman-teman, ahlinya ahli nih kalau saya bilang nih. Sudah hadir bersama saya nih teman-teman, ada Dr. Desi Yulianti, wah spesialis anak, wah dalam Bu Dokter, terima kasih sudah. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, terima kasih sudah berkenan hadir. Wah teman-teman, beliau ini ya dari Undip nih lulusannya dulu tahun 1998. Wah saya masih anak-anak nih, tapi ibu udah jadi dokter ya ternyata waktu itu ya. Dan tentu saja teman-teman pelatihan yang pernah diikuti bahkan setiap tahun dari tahun 2007 nih ada PhD sampai terakhir dari tahun 2020 nih pelatihan tentang anak berkebutuhan khusus. Jadi sudah sangat lengkap sekali nih pengalamannya dan sekarang sibuk mengisi berbagai acara seminar dan pelatihan di bidang kesehatan anak. Jadi hari ini kita harus maksimalkan ya. Ini harus dimaksimalkan nih. Pertanyaannya sudah disiapkan sama Mbak Diana nih sebenarnya Bu Desi, tapi ini pasti pertanyaan yang sudah banyak caprian dari teman-teman Banyumas Lover yang tentunya baik yang sudah punya anak maupun yang mau punya anak nih. Karena kasus kemarin tuh kalau saya orang awam, kalau Bu Dokter kan karena orang kesehatan pasti udah biasa nih. Kalau orang awam dengar gagal ginjal sama diabetes tuh kan penyakitnya, maaf ya, orang yang sudah sepuh. Ya, sudah sepuh. Kok sekarang udah buat anak ya? Oh iya, udah. Ngeri banget ya. Ngeri banget. Kalau soalnya kan anak-anak kan cenderung regenerasi selnya kayaknya lebih bagus kan ya Bu. Yeah. Ini sebenarnya kenapa, ada apa kok jadi ke anak-anak gitu Bu? Iya. Ya, terima kasih dengan Banyumas Lovers. Nah, heboh juga nih, ikut-ikutan heboh nih. Jadi pada siang hari ini terima kasih saya diberikan kesempatan untuk sedikit kita sharing, berbagi ilmu atau pengalaman bahwa ternyata yang lagi viral sekarang tentang anak-anak yang semakin banyak yang cuci darah, kemudian juga yang ternyata harus suntik insulin. Kok bisa ya? Nah, jadi di sini kita sama-sama kulik-kulik, sama-sama kita kupas tuntas. Sebenarnya kenapa sih sebabnya? Nah, kalau saatnya kita COVID itu memang banyak sekali virus yang ternyata kejadiannya bikin parah. Contohnya si COVID yang ternyata bikin kita pandemi berhari-hari, bertahun-tahun cuman di rumah saja. Betul. Nah, sekarang akan kita lihat ternyata banyak penyakit yang ternyata harusnya penyakit kronis. Judulnya kan penyakit kronis tuh. Kalau si kencing manis, si gagal ginjal, ginjalnya udah gagal berfungsi, kan berarti udah yang berlanjut lama, kronis gitu. Itu tadi disebutkan bahwa biasanya pada orang yang udah sepuh-sepuh, kok sekarang bisa ya ke anak-anak. Nah, sekarang tetap kita harus menyadari, memahami bahwa di zaman now mana sih ada makanan yang enggak pakai pengawet. Oh gitu. Jadi benar nggak sih? Udah beda makanan atau kita balik lagi bahwa di lingkungan sekitar kita mana sih yang enggak ada radiasinya? Coba yang pegang HP. Nah, tadi aja baru ngebuka acara aja pegangnya HP. Coba. Jadi sekitar kita tuh udah radiasinya luar biasa. Nah, itu bagi yang mau akan memiliki keturunan atau mau hamil, berarti paparan radiasi. Kemudian saat ibunya sedang hamil, paparan radiasi maupun makanan minuman yang dikonsumsi. Kemudian apalagi sesudah anaknya lahir, paparan dari jajanannya. Jangan salah. Iya, saya udah sering banget Bu Dokter mau ikutan nggak dibeli mie lidi tetot. Mecin banget. Kan kami
kami generasi mecin. Nah, itu dia jawabannya gampang. Bilangnya generasi mecin dengan somse-nya ya. Padahal efeknya itu begitu kita kunyah, begitu kita makan, belum tentu enak di tenggorokan. Turun lagi ke bawah, kena di lambung, jadinya suka perih. Akhirnya kembung. Jangan salah, itu juga bisa jadi tanda-tanda kelainan di jantung. Nah, makanya kalau mau sedikit banyak itu akhirnya klinisnya kemana-mana. Nah, terakhirnya sebenarnya bukan finally banget sih. Penyaringan racun-racun apapun itu adanya di ginjal. Makanya kalau kita cerita tentang gagal ginjal, berarti ginjalnya itu udah capek. Ginjalnya tuh udah kebanyakan racun yang masuk ke tubuhnya dan disaring, dia udah lelah hayati deh ya. Akhirnya dia protes dan give up. Saya nyerah dan nggak bisa untuk menyaring si darah yang harusnya disaring oleh ginjal, dan akhirnya keluarnya harusnya dengan si kencing yang normal. Ternyata nggak keluar kencing sama sekali. Nah, justru itulah salah satu gejala dari gagal ginjal yang akut. Oh gitu, Bu Dok. Berarti gagal ginjal ini yang pada anak nih khususnya itu bukan karena dari dia lahir ginjalnya nggak sempurna, tapi memang karena lingkungan dan makanan dan sebagainya itu ya. Salah satu bentuk abnormal atau tidak bagusnya, tidak normalnya fungsi ginjal karena bentuk dari lahir atau sejak dibentuknya di dalam kandungan, ya sepersekian persen kecil sekali gitu. Tetapi bagaimanapun ingat, di tubuh kita ada 2 ginjal. Kalau satunya rusak masih ada satunya. Jadi kalau dia sampai gagal ginjal berarti dua-duanya Rusak. what happened, berarti apa yang terjadi? Prosesnya yang lama itu tadi. Dari mulai dia makanannya, yang pasti ya konsumsi sehari-harinya. Lingkungannya juga. Kalau 2022 kemarin heboh tentang nggak boleh obat yang berbentuk sirup karena bisa menyebabkan gagal ginjal progresif akut, GGPA. Nah, saya sih sempat ya mungkin behind the skin saya bilang saya enggak. Kalau menurut saya enggak karena obat. Sekarang kalau anak sakit, paling lama berapa kali sih dalam sebulan? Iya. Ya kalau yang dia ya maaf gizi buruk, ya seminggu sekali, 2 minggu sekali, ya kan? Kalau yang anaknya gizi baik, anaknya dari keluarga yang well educated dan dengan sanitasi yang baik, sebulan sekali juga belum tentu sakit. Belum tentu, betul. Dan dia minum obatnya tadi 3 bulan sekali. Masa gara-gara minum obat 1 kali terus langsung gagal ginjal? Enggak masuk di akal. Nah itu sekarang kita melogika aja. Tapi kalau dia jajan setiap hari, ya kan, apalagi anak kelas 1 SD kepo sekali. Jangan TK gitu. Iya, jangan yang kelas 1 SD tuh. Anak TK zaman now aja begitu dia udah dapat uang jajan atau ngelihat tukang jajanan cilok, cilor bentuk si apal ya. Iya, cireng semuanya ada di depan mata, dia tergoda dan dia beli. Kalau dia nggak beli, dia nyicipin dari temennya. Karena saya pernah di depan rumah, terus ya biasa dong, besti saya tuh anak-anak kecil justru. Boleh nggak ciloknya Bu Desi minta gitu, cicip gitu? Boleh. Jadi 1 bungkus isi 5, isi 6. Terus saya ngambil 1 dan saya nyicipin, mecin banget. Jadi cuman aci dikasih mecin. Ya itu anak-anak doyan. Karena murah, meriah dan bikin nagih, ya kan? Gurihnya itu. Tapi mereka suka. Nah, apa yang terjadi? Nah, paparan-paparan tersebut yang kita nggak tahu ada pewarna buatannya, kemudian juga pemanis buatannya, itu menyerangnya pasti ke ginjal. Semua yang nggak alami berarti ya, pemanis, pewarna. Ya kan kalau iklannya kan alami. Iklannya kan begitu, original, back to nature, bla bla bla. Tapi tetap aja begitu kita lihat, kok merah banget ya gitu. Homemade gitu ya. Homemade. Hemat tanda kutip. Begitu kita makan terasa. Kalau saya emang karena amandel saya emang belum diambil dan
kalau saya ngerasa nih pemanisnya pasti Berlebihan. bukan alami. Heeh. Saya tahu. Langsung nggak nyaman. Karena saya juga suka baking, saya juga suka masak, bikin kue gitu. Jadi langsung oh ya udah sebatas ini aja nyicip. Tapi kan kalau anak-anak enggak, nagih enak, ya lanjutkan Lanjutkan, gitu. minta lagi. Minta lagi, murah meriah lagi. Cuman 1.000 perak. Baik Bu Dok, ini tuh ada hubungannya nggak sih diabetes sama ginjal atau dua permasalahan kesehatan yang berbeda atau saling berkaitan tuh? Bisa. Jadi apa sih yang nggak bisa? Pasti nggak bisa zaman Apa sih sekarang. yang nggak bisa? Bukan karena lagi diundang terus semua bisa-bisain enggak nih. Jadi ya biar masyarakat luas juga tahu bahwa ada banget hubungannya. Jadi kalau si diabetes mellitus atau kencing manis itu bisa ada 2 tipe. Yang pertama dia tipe yang didapat sejak dia lahir. Jadi memang ada faktor keturunan langsung. Jadi begitu lahir mungkin tidak langsung ada klinisnya Sakit dia gitu ya. langsung sakit, ya. Tapi berjalannya waktu dia makin gede, tahu-tahu pingsan. Tahu-tahu dicek gula darahnya, ya kalau dibawa ke UGD kan pasti dicek-cek semua. Ternyata gula darahnya tinggi sekali. Nah, batasan tingginya tuh berapa sih? Ya, kalau di saat dia puasa itu di atas 126 miligram per desiliter. Tapi kalau yang biasa aja dia makan minum biasa itu di atas 200. Di atas 200 tinggi. Nah, itu udah tinggi banget karena normalnya kita paling 80 sampai 100. 80, 100. Iya, Itu mau dewasa mau anak-anak. Paling ya kalau ya bolehlah nawar-nawar dikit ya 125 tadi. Tetapnya kalau di atas 126 kita sebut udah hati-hati nih. Ini udah kencing manis apalagi dia puasa. Nah, kalau buat orang awam nih Dok, tanda-tanda gejalanya atau ini orang awam nih. Kalau orang awam tuh ada yang kita kenal ada 3P. Polidipsi, polipagi, dan poliuri. Ini emang bahasa medis saya terjemahkan ke bahasa awamnya. Jadi dia sering pipis. Tapi malam hari. Oh, malam hari. Jadi kalau kita banyak minum di siang hari udah deg-degan aja nih. Soalnya kan kalau musim hujan juga kita sering banget pipis di siang hari. Ini bukan, ini malam. Jadi di saat kita sudah, apalagi anak-anak, ada growth hormone atau hormon pertumbuhan di atas jam 21.00 itu harusnya keluar hormon pertumbuhannya. Dia tuh bangun-bangun terus untuk pipis lebih dari 10 kali. Nah, ini hati-hati, waspadalah. Kedua, dia sering banget pengennya makan lagi. Padahal kalau menurut kita udah kenyang deh, makan 1 kali aja. Kita 3 kali sehari, dia makan lagi. Dan ketiga, minum lagi. Ingat, minumnya tuh yang manis-manis. Oh gitu. Bikin lagi teh, sirup, terus susu ya gitu. minuman-minuman yang itu tadi. Anak-anak yang susu tuh biasanya Dok. bukan susu. Jadi Susu kotak gitu loh Dok. ini kita singkirin dulu nih sama yang nanti kalau kita ngomongin susu nggak boleh, ntar jadinya Oh ya, oke, siap. miskom akhirnya. Manis-manis pokoknya. Minuman, ya udah saya sebutin aja nih ya. Misalnya kita lagi teh pucuk lah, terus si ale-ale, jus dan lain-lain. Itu kan minuman yang memang dikemas dan kita juga udah tahu loh sebenarnya itu pasti ada pemanisnya. Iya. Cuma tahu sendiri kan, apalagi kalau lagi bulan puasa maupun Idul Fitri, semua rumah menjamu daripada bikin dadak susah-susah repot-repot bikin teh manis atau dikasihin es lagi. Ya udah, minuman gelasan itu kemasan ya dimasukin kulkas, terus nyediain tamunya dan tamunya senang banget, seger banget. Nah, itu kalau cuma nenamu berkunjung ke rumah seseorang, nggak mungkin juga kan tiap hari. Tapi ada loh yang menyediakan untuk anaknya sampai sekerdus, berapa kerdus sebulan stok karena anaknya nggak mau minum air putih karena suka. Dan 15 tahun kemudian, dan itu pasien saya umur 15 tahun, dia terkena gagal ginjal akut dan harus cuci darah. Oh, jadi masih lama gitu. Dan saya anamnesa tuh wawancara kepada orang tuanya, dan orang tuanya si bapaknya itu cerita, saya inget Dok, dari TK, dari kecil itu dia maunya minuman yang seger-seger tadi. Jadi saya beliinnya tuh nggak cuma 1 kardus, saya suka belinya sampai berkerdus-kerdus untuk stok
di rumah. Saking sayangnya ya. Saking sayang, Saking tapi sayang. sayangnya ternyata salah. Jadi salah. Wah. Nah, kalau hubungannya tadi si kencing manis, tadi ada ciri-cirinya tadi. Nah, Iya. bisa nggak dia akhirnya bermasalah? Terutama apa? Kencing manis aja kita udah inget kan itu bahasa awam, kencingnya manis. Iya, kalau orang awam tuh bilangnya, lihat aja kalau kencingnya tuh dikerubutin semua. Iya, emang Itu beneran ada benernya juga sih. Iya, ada benernya juga beneran sih. manis ya jadi. Ada benernya juga, tapi saya belum pernah nyicipin. Siap. Saya belum pernah nyicipin. Tapi kalau kita tahu bahwa proses kenapa bisa begitu adalah salah satunya fungsi-fungsi daripada pembuluh darah yang dilalui oleh darah kita yang harusnya normal, kekentalannya itu encer biasa normal. Nah, ini bisa kentalnya tuh karena ya tadi kita bilang bahwa ada zat yang harusnya tuh nggak boleh di dalam tubuh itu, sehingga dia tetap beredar. Contohnya gini, yang namanya pankreas itu ada organ kita namanya pankreas yang dia mempunyai fungsi untuk mengeluarkan hormon supaya mengeluarkan insulin. Nah, insulin ini yang akan memetabolisme makanan-makanan manis, terutama misalnya tepung, misalnya ya gorengan lah ya, atau kalau kita kan sebagai orang Indonesia makannya nasi. Nah, itu nanti gulanya itu harusnya yang berlebihan akan dibantu oleh si insulin diproses malah jadi energi gitu loh. Nah, ini malah jadi berlebihan kadar gulanya. Nah, dia akan membuat bukan pekat. Kalau kita kan ingat ya, minuman manis kalau kita jatuh aja ya, atau kita kena tangan, kita lengket gitu rasanya. Nah, ini bayangin aja di pembuluh darah jadi lengket. Apa yang akan terjadi? Salah satunya kesemutan. Oh, mulai kesemutan. Kalau di mata bolak-balik ganti kacamata minus, kacamata plus, kok tetap burem gitu. Kalau anak-anak ya sama sebenarnya, tapi itu prosesnya akan berjalan terus. Jadi dia enggak, kalau tidak dinormalkan si gula darahnya dengan nanti tata laksananya macam-macam ya, bukan hanya dari masalah mengatur pola makan, terus berolahraga, kemudian juga pastinya ada obatnya, bisa bentuk obat minum, bisa juga suntikan. Tapi kalau yang DM tipe 1 itu yang bawaan tadi, turunan itu dari pihak keluarga, itu memang insulin jadinya, harus suntik insulin, hormon insulin. Kalau yang DM tipe 2 ini di mana kita fase COVID, anak mager, males gerak, maunya megang HP, kan belajar juga pakai HP online ya kan, nggak keluar takut. Banyak yang obesitas. Nah, obesitas atau kegemukan ini juga bisa memicu hormon insulin tadi harus banyak, akhirnya lelah sih. Nah, sama semuanya intinya adalah semua orang kalau yang dipaksa tuh jadinya lelah semuanya. Berlebihan gitu. Berlebihan tuh akan lelah. Lo contohnya aja motor disuruh ngebut terus, spare partnya pada rusak. Ya kalau spare partnya ada, kalau enggak zaman dulu aja ada tuh yang namanya motor Jialing. Saya beli zaman dulu, ya belinya juga second, tapi spare partnya nggak ada. Nah, sampai sekarang udah nggak ada lagi tuh barang. Nah, kalau kita udah nggak ada lagi spare partnya ya innalillahi. Iya, benar. Gitu. Nah, Dok, katanya nih kalau yang anak ASI nih, ASI eksklusif nih dapat mengurangi resiko penyakit kronis dan anaknya jadi lebih tangguh, lebih sehat. Bener gitu nggak? Secara generalnya benar banget, dan saya sebagai dokter anak tetap ASI nomor 1. ASI nomor 1. Iya, nggak ada gantinya karena anak itu punyanya ibu. Ibu itu produksinya ASI. ASInya itu buat anak. Kalau bukannya minum ASI berarti anaknya siapa? Oh gitu ya. Nah, gitu kan? Iya. Makanya suka ledek-ledek kan tuh. Saya 2 dari 4 bersaudara, adik saya yang bungsu yang nggak pakai ASI. Oh gitu. Jadi kita suka ngeledekin dia, anaknya siapa nih, anaknya siapa? Ya, ASI itu dari ibunya, di mana ASI itu mengandung yang namanya imunoglobulin A. Nah, sebagai apa? Sebagai daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh tuh imun benar-benar bagus banget kalau diminum sama si bayinya jadi lebih, daya tahan tubuhnya lebih bagus. Tetapi yang terjadi adalah banyak ibu yang bekerja ke luar negeri,
ya jujurlah di Iya. Kabupaten Banyumas itu banyak sekali ibu yang menjadi TKW dan kemudian dialihkanlah dengan si susu formula, di mana ya nyuwun sewu kalau si diasuhnya oleh si bibinya, si tantenya atau si budenya yang masih gesit, masih Energik gitu loh ya. membersihkan segala si botol susu dan lain-lainnya itu Dengan dengan benar. bersih, dengan benar, kita masih oh ya sudahlah nggak apa-apa. Tapi kalau yang maaf mbahnya udah sepuh, terus juga masalah kebersihannya juga nggak bagus, apalagi ternyata memang air bersihnya susah dan lain-lain. Ya, apakah iya anak tersebut, bayi tersebut mendapatkan susu formula yang higienisnya baik gitu. Itu juga faktor kebersihan, faktor perilaku hidup bersih dan sehatnya itu udah nggak bagus. Kemudian kalau ASI itu sendiri bukan hanya masalah dapat si imunoglobulin A tadi, tapi juga perlekatan kepada ibu menjadi stimulasi, baik itu stimulasi perabaan, ditimang-timang, dibacain salawat atau lagu-lagu yang menenangkan, itu stimulasi pendengaran. Kemudian juga dia melihat ibunya yang ciluk banget, nih apalagi emaknya heboh kayak gini gitu kan, itu pas ekspresif, iya. Stimulasi penglihatan. Nah, itu banyak sekali benar-benar dari mulai procot dia lahir. Apa yang terjadi kalau dia mendapatkan susu formula dan kedekatan itu didapati bukan dari ibundanya, bukan dari ibu yang merupakan madrasah sekolah utama bagi anak, tapi didapati dari orang lain. Nah, ini panjang lebar nih kalau cerita sama dokter Riti. Parenting nih, Oh, jadi bisa seharian. Bisa seharian. Iya, jadi hubungannya bukan hanya penyakit kronis, tapi juga hubungannya sama stunting, hubungannya sama kognitif atau kecerdasan dan lain-lain. Nah, nih saya jadi ingat tadi dokter sampaikan nggak semua ibu itu di rumah gitu maksudnya. Ada yang bekerja, ada yang keluar nih. Ada nggak dok tips nih biar ibu-ibu nih bisa ngasih aksi dengan baik dan benar gitu dengan kondisi yang mungkin bekerja atau mungkin kan ada kadang asinya keluarnya dikit gitu loh dok. Ada yang bentuknya katanya wah ini nggak bisa nyusuin karena bentuknya gimana gitu. Oke, yang pertama kalau saya selalu mengingatkan kepada ibu yang baru melahirkan bahwa dia harus punya motivasi Oh dari dalam dulu. bahwa memiliki putra putri anak yang baru lahir itu amanah, anugerah, suatu berkah buat kita sekeluarga. Kalau saya sendiri karena 2 tahun kosong, jadinya saya benar-benar bukan ngerasa itu anak mahal, tapi saya benar-benar ngejaga dalam arti saya udah tenaga kesehatan gimana supaya saya dan suami bisa menjaganya. Jadi suami saya ajarin untuk mandiin bayi. Oke. Kemudian juga kalau misalnya malam tuh kita dua-duanya bukan begadang dua-duanya, tapi begitu kita lihat pipis, oke, papa bagian bajunya, mama bagian popoknya, Oke. set, terus nyat. Ada kerjasama. Udah kerjasama banget. Itu dimulai bukan hanya dari mulai ijab kabul, dari begitu udah menyatakan bahwa kita Akan menikah. menikah. Iya, menikah untuk ibadah, terutama kalau kita punya anak amanah. Mau dititipin kunci rumah tetangga aja amanah bener-bener, jangan sampai hilang nih kunci. Ya apalagi sampai bengkok. Nah, apalagi anak. Nah, sama memberikan nutrisi yang terbaik, pengasuhan yang terbaik itu buat si amanah tadi. Nah, apalagi kalau si bapaknya juga memberikan support. Sehingga bukan masalah ASI sedikit. Begitu si ibu termotivasi, saya mau memberikan ASI eksklusif. ASI eksklusif tuh 6 bulan doang. 6 bulan Tapi di dalam agama kita 2 tahun. 2 tahun. Iya, nah 6 bulan ini kan gak lama. Sebenarnya gak lama. Cuman memang di Indonesia itu untuk cuti melahirkan hanya 3 bulan. 3 bulan. Dimana 3 bulan ini juga diambilnya dari sebelum lahiran. Yang terbaru kan? Iya sebelum lahiran. Sebenarnya itu salah. Harusnya malah mendekati lahiran diambil cuti, nanti bener-bener 3 bulan pertama dia ngikutin anaknya banget. Kalau dia 1 bulan sebelum lahiran
Dia cuma nemenin anaknya 2 bulan. Oke. Sedangkan 2 bulan tuh lagi lucu-lucunya. Iya benar. Lutu-lutu nah pokoknya. Udah mulai bersuara ya. Udah bersuara, terus lagi mulai mau mengkurap, terus sudah mulai mau ngekek-ngekek gitu tuh ngegemesin banget. Dan ninggalin anak yang lagi ngegemesin itu tuh pikiran. Akhirnya di tempat kerjaannya juga suka nggak fokus. Nah, Oke. Tapi bentuk payudara tuh nggak pengaruh ya dok? enggak banget. Nggak banget. Enggak Bentuk banget. juga nggak bentuk. Karena untuk menyusui itu dimulainya jangan pas abis lahiran. Oh jangan. Justru di trimester ketiga, mulai dari hamil 7 bulan. Makanya 7 bulanin itu hello, bukan cuma masalah didoain. Terus gimana dok? Tapi juga persiapan ibunya dari fisik dan mental. Menyusui sebelum Termasuk masa sepayudara itu dimulai dari mulai 7 bulan itu. Kemudian mental, kasih tahu juga pihak suami. Kan katanya baru boleh tuh nyusun si baju-baju beli-beli. Kalau sekarang mah udah online ya. Iya zaman sekarang Siap. dok. Sekarang mah udah tinggal online yang penting ya check out. Jangan lupa dibayar. Jangan cuma ditaruh keranjang kuning doang. Apalagi keranjang hitam. Ada. Nah, balik lagi ke laptop nih. Kalau anaknya sudah disiapkan dengan sebaik-baiknya, perencanaan dari kedua orang tua dan ibunya juga menyiapkan badannya, bahwa saya lahiran siap begadang. Karena pola tidur bayi itu sama seperti janin yang di dalam kandungan. Dia geraknya, aktifnya adalah malam. Oh gitu. Jadi dikasih Allah juga, Tuhan yang Maha Esa, bahwa menyusui di malam hari itu malah ASI-nya produksinya akan banyak. Kalau diberikan support, gimana mau pumping, gimana dia mau memproduksi lagi. Jadi ada tuh yang salah kan, dia nggak mau capek, ya udah saya siang aja saya kasih ASI-nya. Kalau malam saya mau tidur nyenyak, udah biarin yang ngomong aja, baby sister aja yang ngasih susu formula di malam hari. Salah. Gitu. Jadi pumping itu juga ilmu yang baru. Saya lahiran 2003, belum ada pumping-pumpingan. Nah, pumping itu memerah. Kalau yang bagi yang bekerja, itu di tempat kerja pun harus, karena dalam 3 jam sekali harusnya tetap dipumping, dikeluarkan gitu ya. Iya. Dan mamahnya makan dulu, si ibunya makan dulu, baru kita mempumping gitu. Apa yang mau diperes kalau ibunya juga lapar, ibunya juga aus kan? Jadi sering dong dok. Harus. Oh harus sering gitu ya. Harus, karena sama seperti ibu yang hamil. Ibu hamil itu kan orang bilangnya makannya 2 porsi, untuk si ibu dan untuk si janin. Menyusui juga sama. Oh tetap. Makanya jangan diet kalau lagi ibu menyusui. Kan sekarang pengennya habis lahiran Langsung gitu ya. Kayak artis drakor gitu ya. Aduh, please deh. Itu mah anak zaman kekinian banget. Itu Mahmud alias Mama Muda. Padahal tetap harus makan. Harusnya makannya sama seperti waktu di saat dia hamil, dan minum vitaminnya juga lanjutkan. Iya. Dan Supaya ASINya berkualitas, dan enggak ada larangan-larangan makanan amis. Amis enggak boleh. Pedas enggak boleh. Bukan maksudnya enggak boleh. Sekarang seperti saya udah ngurangin pedas, dipaksa makan pedas. Ya kalau mamahnya yang sedang menyusui itu diare, mancur terus, BAB cair lebih dari 3 kali seharinya, maka itu akan mempengaruhi ASINya. Oh ikutan jadi diare gitu. Jadi kurang dong. Oh jadi kurang, bukan jadi anaknya Karena kan ini sorsor, otomatis asupan yang harusnya dia lebih banyak buat jadi ASINya, ini kan keluar. Terus juga ibunya jadi malas makan atau jadi demam kan kalau dehidrasi, kalau dia diare. Nah itu mempengaruhi juga ke bayinya. Iya, kalau di desa biasanya nggak boleh makan pedas karena anaknya nanti diare gitu loh dok. Oh enggak ya, enggak gitu ya. Ke ibunya dulu. Terus juga nggak boleh amis-amis. Justru ibu yang baru melahirkan, dimana kalau yang partusnya atau melahirkannya normal itu ada jahitannya kan. Untuk merapatkan itu justru dia butuh protein hewani, telur, daging, ayam, ikan. Itu bagus sekali. Kalau tahu dan tempe kategorinya justru protein nabati atau sayur. Jadi hello para mbah, para mertua, disemangatin bahwa si ibu muda ini jangan sampai baby blues, jangan sampai stres. Jadi harus makannya jangan cuman mengandalkan sayur bening dan setiap hari sayur katuk. Enggak, ganti-ganti menunya dan ibunya jadi baby blues. Iya, karena katanya kalau makanan yang berkuah banyak aslinya jadi banyak gitu dok.
Kan bentuknya boleh yang lain dong. Atau dalam bentuk sayurannya seperti gado-gado, Oh, gitu seperti malah. terancam atau kuluban. Itu kan bisa. Iya, jadi di zaman now juga ibunya juga udah bisa GoFood kan, itu bisa nutul-nutul, ya belilah yang emang menyenangkan. Itu kalau saya bilangnya mood buster saya kalau lagi capek, Oh, boleh GoFood tapi yang bersih. Terus lihat juga, oh misalnya kepengen nih empek-empek. Loh, empek-empek itu dari ikan loh ya, dan bagus gitu. iya. Bukan masalah pedesnya. Loh, cukonya yang nggak pedes juga ada kok, kan Iya, ada pilihannya ada gitu. loh teman-teman. Iya, ada loh teman-teman. Ada teman-teman yang kayak gitu kan. Jadi iya, jangan julid lah ya jadi mertua. Besok juga saya jadi mertua. Jadi kalau saya tidak mau punya problem dengan menantu, jadi emang harusnya hidup rukun dan damai lah. Jadinya si ibu yang baru melahirkan juga dia tenang, pikirannya asinya jadi banyak, dan anaknya juga jadi cerdas. Nah, tuh ada gitu. pengaruhnya loh. Banyak jadinya nggak Banget. cuma dari satu sisi ini lengkap banget nih, Bu. Nah, tadi kan ASI eksklusif 6 bulan. Berarti habis itu kan mulai MPASI ya. MPASI. MPASI kalau nggak salah 6 bulan tuh. 6 bulan itu mulai dari kalau ibu-ibu nih ngitung kalender tanggal lahirnya misalnya 3 berarti 6 bulannya di tanggal Bener banget, bener kayak banget, gitu. bener banget. Termasuk juga sebenarnya imunisasi. Sebenarnya imunisasi juga berdasarkan tanggal lahir anak. Lahir. Tapi kalau kita di posyandu, di RT kita itu kan mengikuti jadwal tanggalnya posyandu. Iya, kenapin gitu. Ya, misalnya kalau di posyandu kita tanggal 15, ya mau nggak mau jadinya setiap tanggal 15. Whatever, nggak masalah kalau masalah yang seperti itu untuk masalah tanggal. Tapi yang pastinya tiap bulan agar ditimbang, dan bukan cuma ditimbang sih sebenarnya, berat badannya ditimbang, panjang badannya atau tinggi badannya diukur, lingkar kepala dan lingkar lengan atas. Jadi bukan cuma habis itu ditimbang tok, tapi dicatat. Kan ada buku KIA. Iya. Nah, kadang udah ditimbang-timbang, rajin, iya, begitu anaknya nangis terus ibunya langsung pulang. Lupa dicatat. Nah, karena itu penting sekali, bukan hanya si tenaga kesehatan yang akan memantau, tapi juga sebagai orang tua harusnya tahu bahwa target, kalau saya selalu memberitahukan gitu, pada saat lahir rocot, misalnya 3 kilo, maka di 3 bulan pertama kenaikan berat badan adalah setiap bulannya 1 bulan naik 1 kilo. 1 PR ya Bu. Nah, 1 bulan 1 kilo. Jadi ibunya bapaknya juga paham. Imunisasinya apa? Dalam 1 bulan pertama harus dipenuhi, atau kita pertama bayi baru lahir jangan tahu adalah pertama hepatitis B ke 0 di 7 hari pertama. Selanjutnya BCG dan polio tetes. Nah, ini 3 ini di 0 bulan. Ini PR target. Jadi enggak cuma besok targetnya langsung jadi presiden. Besok anak saya lama, tapi kan anak-anak impian kita boleh banget. Boleh banget. Tapi ya realita aja, yang fakta di depan mata adalah di 1 bulan pertama naiknya 1 kilo berat badan, dan imunisasinya tadi BCG yang belum dan polio oral atau lewat mulut. Jangan fokus foto bayi ya. Nah, boleh. Yang di mana-mana kan zaman now adalah status profil itu harus di-update terus. Baru project aja, baru dijahit aja udah pengen megang HP. Bu, ingat IMD, inisiasi menyusui dini. Bayinya templok, nyari putingnya untuk nyot. Jadi begitu lahir anaknya untuk dicoba belajar menyusui, ibunya akan terbantu untuk mengeluarkan darah nifas. Karena kontraksi rahimnya ini akan membantu mengeluarkan darah nifasnya supaya ibunya nggak mules perutnya. Jadi semuanya berhubungan ya dong, banget. Prosedur harus kayak gitu karena ada tujuannya untuk Tujuannya. Kenapa juga menyusui itu menyusui ASI kanan kiri. Mau jaraknya 5 menit 10 menit terserah. Supaya payudaranya tidak gede sebelah. Nah, ilmu lagi kan? Banyak ilmunya. Mau minta yang mana dokter? Dan apa bener dok, ASI kanan kiri itu rasanya beda? Nah, itu dia kan. Rasanya
beda. Jadi kalau Mahmud zaman now itu banyak katanya TikTok berkata demikian. Nah, Banyak yang masih ternyata adalah bertanya kepada tenaga kesehatan. betul, ahlinya tuh harusnya. Ketemu sama dokter Desi mau DM di dokter sama dokter Desi juga boleh di Instagram saya. Saya emang khusus untuk edukasi dan kalau untuk tanya jawabnya lebih baiknya sih DM di Instagram gitu. Karena apa? Ya karena zaman now itu ibu-ibu terlalu banyak medsos yang ternyata tidak bisa dipertanggungjawabkan. Iya benar dok, banyak info kita pusing kadang dok. Pusing, Iya, bener. sampai minta sama saya dok vitamin yang bagus soalnya itu artis ini ngasihnya vitamin D, artis ini ngasihnya zinc, artis ini ngasihnya ibu. Iya. Saya udah pernah ngisi vitamin ini itu udah isi itu lengkap semuanya. Nggak usah online yang mahal-mahal. Ibu cukup beli nutrisi makanan yang bergizi, beliin dagingnya, beliin ikannya, beliin seafoodnya. Daripada beli vitamin 300.000, 500.000, mendingan ibu beliin ayam, ibu beliin ikan, kasih makan seluruh keluarga. Oke. Nah, itu yang penting sebenarnya. Jadi jangan makan iklan, korban iklan justru. Jadi benar kadang rasanya beda lah. Oh iya penting banget sih penasaran. Jangan sampai coba nih. Asli saya makan ada Katanya kan gitu, yang satu obat, yang satu pahit apa gimana gitu. Jadi sebenarnya intinya adalah apapun yang dikonsumsi dimakan oleh ibunya itu akan meresapnya masuknya ke ASI-nya. Jadi kalau ibunya makan protein hewaninya yang bergizi, contohnya ibunya makan nggak seneng yang awetan, Iya. senangnya yang fresh. Lele murah meriah fresh. Dia bikinnya lele goreng. Daripada dikukus-kukus digoreng, bagus. Daripada dia belinya yang salmon tapi ternyata salmonnya udah awetan, Iya. belum tentu juga fresh dan juga itu karena gengsi-gengsian beli salmonnya gitu. Padahal kandungan di ikan kembung, kandungan di lele itu sama tuh. Protein hewaninya tuh bagus untuk otak. Gitu. Dan rasanya akan beda ya dok. Jadi intinya lagi tadi adalah asikan di payudara kanan dan payudara kiri itu sama. Cuma kalau pertama keluar itu namanya ASI encer. Nah, ASI encer selanjutnya jadinya ASI kental. Orang awam suka bilangnya yang pertama nasinya, yang selanjutnya lauknya. Jadi dapat tuh lauk dan nasinya. Jadi harus diberikan dua-duanya. Nah kayak gitu kayak. Kayak gitu. Iya. Dan kalau kita di apa tuh diuyuk gitu ya. Nah, itu dia harus dibuyuk dulu. Bu kelamaan itu anak keburu nangis. Saya sampai bilang gitu. Harus dibuyuk dulu. Iya maksudnya. Enggak juga. Oh enggak juga ya. Iya. Tapi kalau terlalu keras, begitu diberikan nanti langsung hancur banget. Itu biasanya setelah 7 hari, asinya udah mulai banyak, itu jadinya nyemprot banget, kasihan anaknya jadi palang gitu kalau minum. Jadi kalau memang terasa udah sangat meneng keras, boleh dipumping dulu sedikit, ya taruh di mangkok atau taruh di gelas. Nanti kita berikannya kemudian adalah setelah anak menyusui kanan kiri payudara ibunya, si ASI yang diperas tadi kita berikan lewat sendok gitu. Boleh banget. Oh gitu, nggak ada bedanya. Bukan ada bedanya. Iya. Emang yang satu rasa coklat tuh yang satu rasa keju gitu. Sebelah kanan gimana, sebelah kiri gimana? Kebanyakan nih info. Posisi itu hanya posisi. Hanya posisi. Nah, posisinya tuh paling baik tuh gimana dok? Udah ada semua di Instagram saya. Tapi diingat ya, intinya adalah kalau menyusui itu ibunya nyaman, anaknya nyaman. Oh gitu. Nggak ada. Jadi jangan ada posisi yang bagus. Jadi perlekatannya itu si kepalanya itu di ujung lengan, kemudian juga tangan misalnya kepalanya di sebelah kiri, perut bayi menempel ke perut ibu, tangan kiri ibu tadi ke bokong bayi dan tangan yang kanannya ibu ini ke payudaranya ibu. Oke. Dan bukannya gunting ya, tuh pada senangnya modelnya kayak gunting, gini. tapi huruf C justru, huruf C gitu. Bukannya begini, beda. Tuh teman-teman, detailnya ada di Instagramnya ibu tuh. Nanti kita kasih nih di bawah nih Instagramnya ibu ya. Nah bu, kembali lagi nih bu dokter. MPASI nih.
Nah, biar nggak diabetes dan gagal ginjal nih, MPASI kan kadang banyak dramanya tuh, Dok. Oke. GTM gitu-gitu, apakah nggak boleh? Kan balik lagi bahwa tadi kalau kita cerita DM ya, Heeh. si diabetes mellitus atau kencing manis ini kan Mhm. ada dua tipe, yang satu karena Bawaan. keturunan, yang satu karena pola Makan. makan, di mana dia ada obesnya. Jadi bukan yang ujuk-ujuk bayi baru lahir dong. Oke, siap. Nah, berarti ini dulu nih dibenerin dulu mindsetnya. Jadi Iya. jangan sampai kacau. Heeh. Terus kalau yang si gagal ginjal itu juga sama. Hmm. Nggak ujuk-ujuk dia kena gagal ginjal, Iya. gitu kan? Iya. Jadi bayi yang baru lahir dan dia mendapatkan ASI eksklusif, Mm. ini target kita. Makanya kalau jadi orang tua harus punya target. Oke, siap. Iya, termasuk pengen anaknya hafiz Quran. Iya. Alhamdulillah, saya Yes. udah bukan ria saya di sini, tapi target. Iya. Mulai saya hamil, Mm-mm. sudah ada bacaannya. Mm-mm. Membaca Al-Quran mulai dari dalam kandungan. Hmm. Itu ada bacaannya. Kebetulan saya waktu itu tinggalnya di asrama tentara. Ada yang sedang ngambil S2-nya tentang ilmu Al-Quran. Wah, Ibu persit nih. Ibu persis. Beliau yang ngasih ke saya, Bu dokter mau. Siap, saya bilang itu. Itu dari mulai 0 bulan. Dari mulai Assalamualaikum, kemudian bacaan surat-surat pendek sampai kita membaca Al-Quran. Dan apa yang terjadi kemudian itu Oh, tersimpan otak di memori. bayi yang terbentuk di dalam kandungan itu udah punya Ingatan gitu, Dok. memori, termasuk makanan apapun yang ibunya makan. Makanya maaf, kita bukannya orang luar negeri, kita bukan Eropa. Jadi yang namanya Beethoven nyetelin piano klasik, Iya, instrumen. silakan. Tapi kita lebih bagusnya adalah murotal mulut ibunya, bukan dari HP. Oh, gitu. Ingat-ingat lagi, Dari HP salawat gitu ya. bukan dari HP. Mulut ibunya, mulut bapaknya, itu namanya menstimulasi pendengaran bayi. Lebih disukainya itu ya. Bukan lebih disukai lagi, itu membentuk Oke. untuk anak kita. Oh, gitu. Itu murotal suaranya siapa? Nggak ada yang tahu kan. Iya, nggak tahu kan kadang biar disetelin terus kita mainin HP. Nah, ini yang mindsetnya salah. Jadi kalau zaman dulu mendongengkan buat anak saat tidur, kemudian nyanyian-nyanyian atau doa-doa pendek langsung dari bapak ibunya atau dari neneknya yang mengajarkan kepada cucunya, itu benar-benar membentuk anak menjadi keren banget di masa setelah dia bersosialisasi ataupun menjadi dewasa muda atau dewasa. Oke, jadi memang disiapkan dari dalam perut teman-teman tuh. Betul banget. Nah, MPASI yang nggak menyebabkan, tadi kan katanya bisa dari makanan tuh ya, Dok. MPASI yang nggak bikin diabetes, gagal ginjal tuh. Kalau kita mau bicara MPASI, ada juga udah saya masukin juga di Instagram. Ada di Instagram. Ada menunya tuh. Dari 6 sampai 8 bulan, dari 9 sampai 11 bulan ada. Apalagi yang menu untuk naikin berat badan juga ada. Jadi intinya karena sekarang kan yang namanya internet, media sosial itu banyak. Dan juga menu-menunya banyak. Cuman tinggal kita yang memilih ini cocok atau enggak dengan kita loh ya, sebagai seorang ibunya, sebagai keluarganya. Misalnya, oh ini ada menu keju, saya nggak suka nih sama keju. Oke, kita menunya yang telur, atau menunya yang hati ayam, atau menu awalnya dengan ikan patin. Monggo. Tapi intinya adalah pada saat MPASI pertama itu dimulai dengan makanan yang kita konsumsi, yaitu nasi. Oh, bukan buah pisang. Makanya, nah itu dia. Jadi bukan buah pisang atau nasi ulek ditambahin pisang atau pisang yang diulek-ulek, bukan. Termasuk juga maaf bubur susu. Iya. Sekarang udah nggak gitu lagi. Jadi awal adalah langsung nasi tim. Mulai dari tim saring yang benar-benar encer, dan diencerkannya juga dengan ASI perah. Oh, dicampur ya, Dok? Iya. Karena kan dia tadi minumnya ASI, yang dia kenal rasa ASI ibunya. Makanya kalau kita mau pertama perkenalan nasi tim saringnya itu dikasih ASI, biar nggak drama. Dan mulainya dari 1 sendok dulu, nggak langsung 1 mangkok. Oh gitu, 1 sendok tuh kecil banget, 1 sendok dong. Sendok orang biasa itu. Iya. Mangkok bayi yang iya, nggak langsung 1 mangkok, ya kan? Bertahap. Nanti mulainya bertahap dari mulai kepadatannya, dari mulai encer sampai bertahap
lunak padat. Mm-mm. Kemudian frekuensinya dari mulai 1 kali 1 sendok bertambah sampai 3 kali makan. Oke, jadi nggak ujuk-ujuk langsung 3 kali makan Jadi ya. kalau kita ngikutin yang seperti itu kan berarti nggak ada yang kemanisan atau kebanyakan Nggak, oh iya, pengawet, kan nggak ada. nggak ada. Manisnya dari sayur, Hmm. wortel, Wortel manis, jagung manis, labu-labuan ya. gurihnya Mm-mm. dari ikan tadi atau si hatinya digoreng dulu, ditumis Oh dulu boleh. supaya nggak amis. Justru Oh. nggak langsung dicemplungin aja. Iya, direbus jadi satu kayak gitu. Kayak males banget gitu ya, Iya. cemplungin aja gitu. Ingat, kalau makanannya tadi, nasi timnya tadi dicicipin. Kalau nggak enak gimana anaknya mau makan? Nah, tuh indikator enak tuh dok, pakai asin. Seperti yang kita makan kan. Heeh. Tapi asinnya itu bukan dari garam, tapi kita kasihnya dari menteganya. Oh, dan mentega. Kan digorengnya pakai tambahin mentega, Iya. numisnya tadi, si hatinya tadi, berambang bawang tetap pakai, bawang putih bawang merahnya tetap pakai, kemudian habis ditumis baru dimasukin ke timnya tadi, bubur yang udah Anjir. jadi nasi dulu langsung dibikinin bubur, tapi airnya itu pakai air kaldu, jangan air biasa, Iya. supaya lebih endes rasanya. Wah, Pasti enak deh. iya tuh jadinya nggak kayak menjijikan, mereka yang Saya enak boy suka. Saya kemarin udah bikin sop jagung dan mereka pada suka. Sampai nambah-nambah satu panci gede bikinnya. Oh, jadi bikin MPAS itu nggak harus seribet itu yang Nggak harus ribet, dan kalau bisa bareng makanan keluarga, misalnya lagi bikin lele, ya udah ambil aja lelenya, masukin ke nasi timnya. nggak harus dipisah sendiri gitu ya. Jadi maaf kalau yang bubur sehat di pinggir jalan, Iya, tuh ada. harga cuman 3.000 perak. Bener nggak sih di dalamnya ada hatinya? No, belum tentu, iya kan? Ini bukan sendiri. Lagi kan buatnya nggak banyak kan dok, makannya bayi kan nggak banyak. Betul, nggak ribet juga kan? Kenapa sih kalau yang ribet, yang mudah dibikin ribet? Iya, pakai banyak alat gitu loh dok, kan ada tuh bikin MPAS banyak alat. Itu drama Khusus. banget itu. Tuh, ada alat khususnya. Itu mau bikin konten apa mau bikin MPASI ya? Iya kan ada pancinya sendiri. Sendiri. Nggak usah ribet. Dan yang pastinya setiap membuat tim itu, nasi tim itu harus ada protein hewaninya. Oke. Dan protein hewaninya nggak usah ribet, nggak usah yang bikin alergi. Misalnya ibunya nggak alergi udang, bapaknya ternyata alergi udang. Ya udangnya skip dulu, nggak boleh dikasih dulu sampai kurang lebihnya anaknya daya tahan tubuhnya lebih bagus, yaitu di atas 1 tahun. Oh gitu. Takutnya ada itu ya. Alergi. Iya. Atau tadi yang mamahnya makan amis-amis yang kata mbahnya nggak boleh, kata mertuanya. Mungkin karena mertuanya tahu anaknya itu alergi udang. Jadi mamahnya yang makan udang, minum ASI, kulitnya bayinya yang merah-merah. Kejadian pasien gitu. bisa banget. Gitu. Bisa kan berarti? Iya. Nah di dok, ini kan lagi ngetren nih bahas stunting nih dok. Benar nggak kalau anak yang stunting tuh cenderung lebih besar terkena diabetes sama gagal ginjal meskipun nggak keturunan kayak yang tadi dokter sampaikan? Stunting itu adalah bukan cuma perawakan pendek. Bukan cuma perawakan pendek. Ada komanya. Ada Tapi ada juga kelainan, yaitu infeksi pada tubuhnya atau kelainan organ. Contoh, anak dengan penyakit jantung bawaan atau orang awam bilangnya jantung bocor. Gimana dia mau naik berat badannya? Wong dia makan aja menggeh-menggeh, bikin capek kalau ngunyah. Gitu. Jadi masing-masing tuh pasti ada penyebabnya. Anak stunting ini nggak kita sebut stunting pada semua anak dengan perawakan pendek, salah. Makanya kalau di Posyandu ya mohon maaf, ini masyarakat luas, ibu kader khususnya, jangan langsung menjudge atau memberitahu kepada ibu yang sedang membawa anaknya. Begitu kita timbang 3 bulan gak naik, langsung ibu nih anaknya stunting. Ya baperlah si ibu itu. Betul. Karena kalau ibu itu dia well educated, dia berpendidikan, begitu dibilang anaknya stunting, dia mikirnya tuh udah yang jauh tuh. Udah kayak drama Korea tuh. Iya, 16 episode apa 35 episode kan gitu kan. Senang banget ketahuan dokter Desi senang banget drakor nih. Iya. Jadi ngomonginnya tuh yang jelas, Bu.
2 bulan nggak naik-naik. Iya. Hati-hati nih Bu, kita konsul ya ke dokter spesialis anak. Itu kan lebih menyenangkan bahasanya dan nggak bikin baper. Nggak bikin panik juga dok. Kalau udah baper, panik, nangis, dan akhirnya berujung bulan depan nggak bakalan nimbang lagi di situ. Emosi jiwa tuh, coba bayangin kan? Ya, dok. Nih ngomong biar nggak semua yang tadi ceritain yang gagal ginjal itu sama stunting nih. Nutrisi apa sih dok yang harus diberikan yang penting nih buat mungkin persiapan mau punya anak sampai nanti anaknya kecil itu pertama tuh harus ngomongin apa dulu ngomongin apa ngasih apa Ngasih ke apa? anak gitu ya? Apakah harus beli vitamin dok itu atau gimana gitu? Nah, kadang ngambilnya jalan pintasnya yaitu vitamin. Sekarang dilurusin dulu dari awal. Vitamin itu buat apa sih? Vitamin itu kan zat pengatur. Apa yang diatur? Kalau polisi ngatur jalan raya gara-gara macet. Si Komo lewat. Ini ada karnaval lewat. Kalau nggak ada karnaval, nggak ada mobil yang macet, polisinya berfungsi nggak di situ? Nggak Enggak. usah. Sekarang kiasannya kita balik. Kalau dia nggak makan, nggak ada asupannya, terus kita kasih vitamin. Vitaminnya masuk ke atas, keluar lagi tuh ke bawah, Nggak ada yang lewat diatur. tipis karena nggak ada yang diatur. Jadi intinya prinsipnya adalah makan dulu, nutrisi dulu. Nutrisinya ada yang bilang 4 sehat 5 sempurna, itu mah zaman saya banget ya. Ketahuan nih Lolita lolos 50 tahun nih. Iya. Ya, baik dok. Ada juga Lolita jalan 50 tahun. Siapa? Kalau saya Lolita ya. Udah pengen punya mantu ya, pengumuman. Kedua, jangan lupa nutrisi itu harus ada protein hewaninya. Kalau tadi karbohidratnya, karena kita di Indonesia nasi. Kalau nasinya diganti boleh dengan kentang, boleh diganti dengan singkong, boleh. Jadi ibu-ibu nggak boleh baper kalau anaknya nggak mau makan, ternyata dia lebih doyan roti. Hello, hari gini anak zaman now senangnya burger, boleh. Roti Jadi boleh. Kemudian kedua ada protein hewaninya, itu yang penting banget. hewan. Itu yang bikin dia tinggi. Kalau kita mau bicara gemuk, nambah berat badan, itu dari karbohidrat buat energinya. Sedangkan kalau anak-anak itu yang apalagi anaknya tipenya pecicilan, berarti karbohidratnya memang boleh ditambah. Misalnya dengan bikinin kentang goreng buat cemilannya, atau mie goreng, bukan mie instan. Oke, mie goreng bukan mie instan tuh gimana dok? Caranya, mie-nya mie biasa kita rebus sendiri, yang Jawa gitu tapi bumbunya kita bikin sendiri, kemudian ditumis, masukin telur, masukin bakso, baru masukin mie-nya. Itu namanya mie sendiri. Kayak Iya. mie goreng Jawa itu loh teman-teman. Iya. Yang malam-malam kita kemana gitu. Jadi paling seneng banget kalau saya masak, jarang-jarang nih. Terus anak saya bilang mie gorengnya mama itu seperti enaknya seperti yang di restoran. Tuh, bangga banget kan jadi ibu walaupun jarang masak. Tapi ada makanan yang dia senengin. Termasuk tadi yang salah satunya sop jagung, itu trend centernya keluarga saya banget. Andalan gitu ya. Andalan. Seperti restoran. Tapi gampang gitu bikinnya, yang gampang aja, yang simple. Jadi mama zaman now itu nggak usah ribet, yang mau bikin sushi, yang mau bikin pokoknya kenapa sih ya, tadi saya bilang hal yang mudah kenapa dibikin sulit gitu loh. Pakai banyak alat gitu ya. Nggak usah pakai banyak alat. Iya, ayam, iya kalau udah kita filet, kemudian kita marinasi, kremes-kremes, dah, terus digoreng aja dengan tepung, itu anak-anak doyan banget. Itu yang penting proteinnya. Terus sayur dan buah itu sebenarnya pengenalan aja. Nggak usah dikasih pun nggak masalah. Dalam arti seratnya nanti ngambilnya di lain produk, misalnya contohnya bikin agar-agar. Kan anak-anak juga senang agar-agar. Iya, Bikin sendiri. Kalau agar-agar beli, ingat pengawetnya, pewarnanya. Nah kan, bener kan, baru ngomong berapa masakan aja udah pasti pemanis, pewarna, dalam sehari itu dok. Dalam 1 hari itu bertubi-tubi. Belum lagi aus yang siang panas kayak gini. Ada yang itu tuh cuman 2.500. Lagi ngetren tuh dok. Iya. Apakah
yakin itu gulanya gula alami? Mm-mm. Kalau saya sih nggak yakin. Bahkan ini warna bentuknya aja bubuk kan itu. Nah, Iya. apalagi tadi yang saya sebut bubur sehat untuk bayi harga 3.000 perak. Mm-mm. Apakah yakin di situ ada ikannya, di situ ada hati ayamnya? Kalau saya enggak. Enggak. Mending sendiri. Jadi sebagai orang tua ingat, bukannya saya ngajarin ribet, Mm-mm. banyak hal yang bisa dipermudah, banyak rezeki yang akan kita dapat kalau kita berpikirnya anak itu adalah amanah yang harus kita jaga benar-benar. Tapi bukan berarti anak segala-galanya sampai dimanjakan, disetokin kayak gitu tadi. Iya. sampai mager dan dia akhirnya melar. Jadi obesitas. Oh iya. Nah, Nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh begini gitu ya dok. nggak boleh jajan, nggak boleh jajan, tapi disuapin terus makanan, dikit-dikit susu, dikit-dikit. Nah, itu nggak boleh juga. kena debu gitu ya dok. Nggak boleh kena panas. Anak mahal. Anak mahal. Nah, itu juga nggak bisa juga kayak gitu. Jadi yang pertama nutrisi, kemudian kedua yang tadi dari awal procot dia diberikan ASI, stimulasi. Ketiga kita berikan imunisasi. Imunisasi. Dan yang keempat evaluasi. Evaluasi itu dok, apa tuh? Jadi Evaluasi KIA itu jangan cuma dicuekin, ditaruh di kasur, kecebur sumur. Aduh, capek deh. Itu udah dikasih gratis tuh kalau periksa pertama hamil kan dapet itu ya. Dapet. Itu pertamanya ibunya yang pakai, ibu hamilnya. Setelah bayi procot lahir, itu yang buat anaknya. Karena ada sisi tentang pelayanan imunisasi, ada sisi untuk kurva penimbangan berat badan berdasarkan umur, panjang badan berdasarkan umur, tinggi badan berdasarkan umur, dan lingkar kepala berdasarkan umur. Dan ada juga tentang perkembangan anak dari 0 sampai 29 hari. Bisa ngapain, 3 bulan sampai 6 bulan udah bisa ngapain aja. Dibuka. Karena di situ ada kotak-kotak iya atau tidak. Udah bisa melakukan iya, belum bisa tidak, PR. Lah nggak pernah dibuka bukunya. Itu buku sakti berarti ya dok. Tuh jelas. Itu yang kita sebut sebagai pra-screening perkembangan anak dan pertumbuhan anak di rumah, yaitu menggunakan buku KIA. Itu kan kalau dari orang tua ya dok. Kalau orang tua harus siapkan. Nah kalau anak-anak nih dok, biar dikasih tahu kalian biar sehat gitu, biar nggak kena ini itu, jaga pola makan tuh gimana, ngasih tahu kamu harus makannya ini gitu biar sehat gitu kan. Kadang anak sukanya hanya makan ini, hanya makan itu gitu dok. Kalau gini begitu, nggak boleh ini, nggak boleh itu, anaknya langsung kabur semuanya. Karena anak adalah peniru sejati. Maka makan bersama, menunya sama, nggak harus yang mewah, tapi dia senang. Makanya ada anak yang senangnya nasi goreng, bikinin nasi goreng setiap hari. Tapi ingat, nasi goreng telur ditambahin bakso. Hari besok nasi goreng udang ditambahin apalagi telur atau bakso ikan. Jadi boleh dimix, tapi anaknya suka, enggak dipaksa, makannya jadi oke. Hatinya tenang, nyaman. Secara fisiologis. Dia senang. Ya kan tadi mamanya kan makan bersama. Minimal kalau sarapan, kalau nggak bisa makan malam. Jadi bukan cuma masalah makan bersamanya, kita sebagai orang tua jadi trend center, sebagai role model buat anak. Kita makannya nyenengin. Apalagi kalau, ingat nggak sih kalau kita bulan Ramadan tuh buka puasa bersama, rebut-rebutan kan tuh makannya, nikmat semua, nggak ada deh yang nggak enak gitu kan. Nah sama seperti itu. Sampai banyakan permintaan soalnya. Yang ini request burger, yang ini request ayam goreng, yang ini request nasi goreng. Sampai makannya bingung mana duluan. Nah, ambil aja contoh sebenarnya kayak gitu. Tapi nggak harus yang mewah kan. Jadi yang satu senangnya mie goreng, yang satu senangnya nasi goreng. Itu kan sebenarnya bisa di mix dua-duanya. Nanti tinggal lauknya aja yang kita tambahin. Sewaktu-waktu misalnya yang hari ini telur ceplok, besok telur dadar. Dok, telur melulu boleh nggak sih? Boleh. Kan divariasi. Besok sate telur, besok telur dikecapin. Besok pernah nggak denger tahu dibikin sate, ditusuk-tusuk pakai bumbu sate? Iya tuh ada. Karena ada anak yang seneng banget sama tahu. Kan ada juga tahu susu, ada juga kan zaman sekarang gitu banyak. Tahu bakso udah ada. Jadi banyak variannya yang harus dimasukin protein hewaninya bisa. Gitu. Jadi apa sih yang enggak gitu loh buat anak, asal ibunya kreatif.
aktif gitu loh. Nah, terus dan mungkin punya pengetahuan gitu ya, care sama Loh, ilmu bisa gizi sama nonton TikTok jam-jaman tapi nggak bisa bikin makanan yang enak. Hello ibu pada kemana? nanti kita sematin ke ibu nih biar mulai jadi followernya nih teman-teman. Nah, Dok, kalau cemilan nih, kira-kira rekomendasi cemilan buat anak yang masih Untuk anak umur berapa nih nih? kalau di bawah 2 tahun deh. Di bawah 2 tahun. Kan kita tadi mulainya MPASI. Iya. Sebenarnya cemilan itu bukan buah. Ini kadang yang suka salah kaprah. Bukan buah. MPASI, terus dia bilang habis makan, terus makannya jam 7. Nanti jam 9 cemilan ya dok, pakainya buah. Di jus terus 1 botol. No. Ya justru itu. Jadi buah itu pengenalan. 1-2 sendok udah cukup. Udah cukup. Jadi nggak perlu 1 botol. 1 botol ya. Misalkan dia pengennya kan jus jeruk tuh. Jeruknya jeruk baby orange gitu sih, yang jeruk kecil itu kan manis banget. Tapi langsung satunya 1 botol. Kan enggak. Jadi justru cemilannya itu yang buat dia merangsang gigi. Oh gitu. Merangsang ngunyah, yang buat bisa dia dipegang ngomong. gitu ya. Iya. 6 bulan itu masanya babbling. Mama. Oh iya. Udah bisa. Udah ya. Jadi pegang makanan kita sebut finger food. Nah, bentuknya biskuit, bentuknya tadi yang si bangkuang dipegang, boleh sih nggak masalah. Cuma kalau buah itu ingat serat, masuknya gampang, keluarnya gampang. Kalau megangnya kentang goreng boleh nggak? Boleh. Gitu, boleh. Nah sekarang tuh zaman kekinian adalah ada produk tertentu yang buat cemilan bayi dan dia bentuknya crackers kayak kerupuk. Iya kayak kerupuk aku bilang. Gimana anaknya mau gemuk? Oh gitu ya dok, walaupun itu produk bayi loh dok. Buat balita. Yakin nggak ada pengawetnya? Balik lagi nih, yakin? Nah kan. Lagu itu. Makanya dari awal aja udah pengenalan produk yang berpengawet dan bla bla bla. Walaupun ya kita juga, ya saya juga nggak paham itu berapa persen pengawetnya, berapa persen pemanis buatannya atau pewarnanya. Tapi kan terpapar terus dong berarti. Gitu. Nggak bisa kita pakai produk lain yang mungkin kita makan sehari-hari gitu ya. Ya, dan yang lebih fresh gitu. Daripada si ikan asin, ya mendingan ikan yang fresh kalau buat anak-anak. Bentar dok, ikan asin. Nih, misalnya kan bandeng presto. Bandeng presto yang itu kan udah di presto. Kenapa nggak bandeng yang aslinya aja, yang masih fresh? Untuk anak. Nanti kalau dia udah mulai agak gede terserah. Karena kan udah mulai dia harus mengenal masakan makanan macam-macam gitu. Jadi kalau bisanya masih kecil pakai hati, terus hatinya dibikinin sate, tapi kita rebus dulu. Iya. Karena lebih matang. Karena kalau cuman prosesnya dibakar tok, itu nanti ada yang bagian dalamnya belum matang dan itu nggak bagus buat anak balita. Takutnya pencernaannya belum sempurna, belum matang sehingga makan apapun yang kotor dia bisa diare atau bisa juga muntah-muntah. Oke, nih pertanyaan terakhir dok. Dari makanan, lingkungan atau gaya pengasuhan dok yang paling pengaruh buat menjamin bahwa anak ini tuh nggak kena diabetes atau gagal ginjal ataupun sakit lain gitu loh dok. Sebenarnya kalau resume kita akhirnya ke DM sama gagal ginjal doang sih enggak banget. Karena zaman now itu justru yang makin banyak adalah penyakit autoimun. Oh, autoimun. Apalagi tuh, udah next berikutnya. Banyak banget zaman sekarang tuh penyakit. Iya, jadi di mana dia menyerang ke tubuhnya sendiri karena imunnya yang jelek. Ya itu tadi dipicunya sama nutrisi yang aneh-aneh, yang pengawet dan lain-lain. Jadi nggak cuma di ginjalnya. Kalau tadi kita bicara gagal ginjal akut, nggak cuma di pankreasnya. Kalau kita mau ngomong kencing manis, pankreas itu tadi yang menghasilkan insulin. Karena sahabat saya sendiri, sahabat SMA, dia terkena penyakit kelainan darah, idiopatik trombositopenia purpura. Jadi dia trombositnya atau sel beku darahnya itu rendah banget, yang bisa menyebabkan gursinya berdarah. Tapi bukan leukemia ya, kalau leukemia beda lagi. Itu di usia dia seperti saya sekarang.
Oh, baru Menjelang sekarang. waktu jelita, jelang 50 tahun dia baru kena. Sangat jelita, Dok. Jadi nggak cuma kita mikirin tadi si anak-anak kena gagal ginjal atau DM pada anak, tapi di hari kemudiannya, di masa dewasanya, di masa dia harusnya produktif, dia akan berbagai kena penyakit yang kalau tidak kita jaga mulai dari awal, dari mulai pola asuh. Pola asuh itu termasuk pola makannya, termasuk pola jajannya, Pola jajan. ya kan? Termasuk pola ngasih duit buat jajannya. Pola ngasih duit. Sing penting putune meneng, Iya. ibu bapaknya nggak ngasih uang jajan, lari ke rumah mbahnya dikasih duit. Baiklah. Jadi lingkungan itu harus menjadi circle yang baik bagi anak, yang semuanya tuh support, jangan satu disiplin, satunya undisiplin. Kata ibunya bilang, no, nggak makan es krim, nanti kamu batuk. Tahu-tahu dia ke rumah mbahnya dibeliin 2 es krimnya. Iya. Nah ini enggak banget. Jadi harus semuanya tuh kompak. Sebenarnya nggak cuma masalah penyakit kronis di kemudian hari. Kalau kita mau bicara speech delay, wah apalagi tuh terlambat bicara. Jadi itu banyak faktor juga. Makanya kalau untuk anak, ya itu tadi kita nggak bisa cuman satu sisi anak aja yang harus kita dandanin. Lingkungan dari mulai yang mini, kita mengenal nih yang namanya mini sistem, yaitu dari anak dan ibunya, kemudian mikro dari ibu, bapak, berarti kakak, adik, mbah, meso itu tetangga, RT, RW, posyandu, kemudian makro pemerintah, sekolah. Nah, jadi kalau kita mau bicara lingkup anak, itu enggak cuman si anak saja. Siap, Dok. Luas. Luas. Dan semuanya juga harus berperan, termasuk kebijakan pemerintah. Jangan cuma menyetop Anak obat yang berbentuk sirup. Iya, bukan solusi kan waktu itu. Betul, bukan. Yang ada saya pulang jam 1 malam gara-gara ngeresepin puyer. Dan satu obat 1 puyer. Ibunya udah bilang oke, terus balik lagi masuk ke dalam praktek saya, dok cara minum ini gimana? Nggak bisa ya Dok, luar biasa. Jadi problem anak itu banyak pihak terlibat, itu baru sisi lingkungan, belum lagi masalah fisiknya dia ada kelainan enggak, mentalnya dia ada kelainan enggak, masalah perundungan, bullying, wah luas lagi, mau jadi pelaku apa jadi korban, wah makanya next lagi deh tuh, ngundang dokter Desi terus ya. Ya kalau nggak kita yang main ke sana ya. Nah Dok, terakhir kasih quotes atau semangat buat teman-teman biar nggak takut mau jadi orang tua, maksudnya kayak kan banyak informasi nih kayak ribet banget jadi orang tua, harus perhatiin ini, kasih tips dong Dok biar menyenangkan nih menjadi orang tua yang siap biar anaknya sehat. Menjadi orang tua itu pasti diharapkan oleh semua orang yang kepengen punya keturunan pastinya, dan bukan cuma hanya memiliki keturunan, tapi gimana keturunannya itu menjadi bahagia dunia wal akhiratnya, bagaimana menjadi generasi penerus yang tangguh, yang cerdas, yang unggul, bukan cuma di Indonesia saja, tapi juga bisa di kancah internasional. Nah, kalau banyak banget viral masalah makanan yang menyebabkan ABC, masalah perundungan buat ABC, ingat anak itu berlindungnya kepada orang tua. Jadi kalau kita menjadi orang tua yang baik untuk mendapatkan lingkungan yang baik buat anak kita, ayo sama-sama belajar. Jangan menyalahi diri sendiri. Kalau kita menyalahi berarti kita stop di situ. Tapi kalau kita mau belajar bahwa saya kurang, saya kepengen, salah satunya nonton dong podcast ini, gitu ya kan? Iya, jadi yuk sama-sama kita semua bukan cuma senternya adalah ngurusin pemerintah yang begini begitu, tapi mulai dari diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, supaya kita semua menjadi generasi yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Luar biasa. Ini teman-teman, ini harus kenal aja sama IG-nya, berarti namanya Dokter Desi gitu. D kecil R kecil underscore DESI underscore Yulianti underscore pediatrician. Wih, kalau TikTok nih Dok yang lagi ngetrend. Sama TikToknya juga hampir sama.
nanti Iya. saya sematkan di bawah ya, Mas. Editor. Oke, siap. Terima kasih untuk semua informasi ilmunya sudah berbagi, semoga menjadi berkah amal ibadah buat Ibu, dan sampai jumpa teman-teman Banyumas Lover. Yeay.